Rupiah bisa dikatakan menguat gila-gilaan dalam sebulan terakhir melawan dolar Amerika Serikat. Tak tanggung penguatannya lebih dari 5% dan kini mencapai level terkuat dalam 8 bulan terakhir. Selama lebih kurang 4 pekan berturut-turut, terhitung semenjak April sampai dengan 4 Mei 2023, nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika terus menunjukkan penguatan. Atau dalam ekonomi disebut rupiah terapresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sekarang berada pada angka 14.680. Yang mana pada tanggal 10 Maret 2023, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan mencapai angka 15.445, dalam istilah ekonomi disebut rupiah terdepresiasi. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan nilai tukar rupiah sebesar 5% pada periode April 2023. Menurut kamu mengapa rupiah terus menguat? Pada video kali ini kita akan membahas apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menguat selama 4 pekan ini. Penyebab menguatnya nilai tukar rupiah, dilansir dari Global Markets Economic My Bank Indonesia, Mirdal Gunarto mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah salah satunya dipicu oleh banyaknya para investor asing yang mulai kembali menanamkan modalnya di pasar keuangan tanah air Indonesia. Realisasi investasi pada semester 2 pada tahun ini diyakini lebih baik karena Indonesia memiliki modal kuat untuk menarik investor masuk dan menanamkan uangnya. Apakah kamu tahu, dengan banyaknya investor asing masuk ke Indonesia, maka dapat menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah kita menguat atau nilainya mahal. Mengapa bisa seperti itu? Dalam hal ini, hukum ekonomi berkaitan dengan demand dan supply itu berlaku. Akan kita bahas nanti satu persatu. Hal yang sama juga berlaku untuk seluruh mata uang negara lain yang ada di dunia. Sebab itulah, mengapa semua negara di dunia berlomba-lomba menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan. Lantas kalau banyak investor asing masuk ke dalam negeri, dalam konteks ini adalah Indonesia. Untungnya bagi saya apa? Untungnya bukan untuk kamu pribadi saja, namun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, maka mata uang rupiah kita akan terus menguat. Kalau mata uang rupiah kita menguat, maka ekonomi kita akan bertumbuh dengan baik. Kalau ekonomi kita tumbuh dengan baik, maka terjadi pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi terjadi, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Kalau lapangan pekerjaan terbuka lebar, maka pengangguran di Indonesia akan berkurang. Kalau pengangguran berkurang, maka kemiskinan akan menjadi berkurang. Kalau kemiskinan berkurang, maka negara kita akan maju, makmur, dan sejahtera. Merujuk pada data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, kemiskinan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dengan total penduduk miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dan diakumulasi ada sebanyak 4.236 penduduk miskin di provinsi tersebut. Urutan kedua, masih dari Pulau Jawa, ada Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di urutan ketiga, ada dari Provinsi Jawa Tengah. Seperti inilah hukum sebab akibat dari menguatnya nilai tukar mata uang suatu negara dalam mempengaruhi ekonomi suatu negara, termaksud Indonesia. Tapi, yang menjadi permasalahannya adalah banyak di antara kita yang berpikiran kalau investor asing menanamkan modal di Indonesia, maka yang kaya dan menguasai perekonomian kita adalah mereka. Itu semua tidaklah selalu benar. Karena negara kita punya undang-undang dan hukum yang akan mengatur itu semua. Lantas, mengapa pemikiran itu muncul di benak kita? Pemikiran yang seperti itu muncul dan kita terima dari buah bibir segelintir orang, dan pihak asing dengan kepentingan pribadi yang sengaja mengacaukan kondisi politik suatu negara, dalam konteks ini Indonesia. Kalau suatu negara sedang dilanda konflik, maka tidak akan ada siapapun yang mau investasi di negara yang sedang dilanda konflik dan pindah investasi ke negara lain.
Sekarang kita kembali ke pembahasan awal, terkait apa penyebab naik turunnya nilai tukar mata uang suatu negara, dan apa saja penyebabnya. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan saya Yopi Dika Saputra, seorang guru ekonomi di salah satu madrasah aliyah di Kota Pekanbaru. Salam kenal dari saya untuk semua yang menonton video ini. Saya bukan bermaksud menggurui siapapun, hanya saja ingin berbagi ilmu terhadap mereka yang mungkin butuh penjelasan ini. Apakah kamu masih ingat dengan pelajaran ekonomi yang kamu terima di bangku sekolah, di mana mata uang antar negara itu saling diperjualbelikan? Misalnya, dalam konteks rupiah dan dolar. Ada yang mau menukar rupiah mereka jadi dolar, sebaliknya, ada yang mau nukar dolar mereka jadi rupiah. Kegiatan tukar-menukar mata uang itulah, yang akhirnya akan menentukan berapa nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini konsep klasik ekonomi demand dan supply itu berlaku. Dalam ekonomi demand itu artinya permintaan, sementara supply itu artinya penawaran. Kalau permintaan suatu barang tinggi, meningkat atau banyak, maka harganya cenderung naik. Prinsipnya sama dengan kenaikan harga tepung dan gula saat menjelang Lebaran tiba. Atau barang lainnya. Kira-kira mengapa harganya naik? Jawabannya, pasti karena jumlah permintaan gula dan tepung tadi meningkat pada saat Lebaran. Karena digunakan orang untuk keperluan pembuatan kue Lebaran misalnya. Sebab itu hukum demand dan supply atau hukum permintaan dan penawaran, tidak hanya berlaku untuk barang sehari-hari saja. Sekarang kita balik lagi ke rupiah, misalnya, terdapat banyak orang yang mau menukar rupiah mereka ke dolar, otomatis permintaan dolar akan menjadi meningkat dan jadi tinggi kan? Pada saat itu dolar akan menguat atau naik, dalam istilah ekonominya dolar akan terapresiasi terhadap rupiah. Begitu pula sebaliknya, kalau pemilik dolar pengen menukarkan dolar mereka jadi rupiah, maka rupiah yang akan menguat terhadap dolar, atau istilah gampangnya nilai dolar jadi turun, atau istilah ekonominya rupiah yang terapresiasi. Hal ini tidak berlaku cuma buat rupiah dan dolar saja, tapi juga berlaku untuk semua transaksi jual beli mata uang negara-negara lainnya juga. Sekarang tentunya kamu sudah paham penyebab rupiah menguat dalam 4 pekan terakhir ini. Penguatan atau kenaikan rupiah beberapa waktu terakhir itu karena investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, yang memegang uang dolar harus menukarkan dolarnya terlebih dahulu dengan mata uang rupiah agar bisa investasi di Indonesia. Sehingga permintaan rupiah meningkat, kalau permintaan rupiah meningkat, maka rupiah menjadi langka. Sesuatu yang langka tentu nilai dan harganya akan mahal. Jadi, disitulah rupiah akan naik dengan sendirinya. Sebaliknya ketika investor tadi mencabut investasinya, maka kita harus mengembalikan modalnya berdasarkan mata uang negaranya. Tentu terjadi permintaan mata uang dolar secara besar-besaran pula, dan mata uang dolar menjadi langka, maka nilainya akan naik dan menguat. Jadi, seperti itulah proses naik turunnya nilai mata uang suatu negara. Selain prospek investasi, masih ada faktor lain seperti ekspor-impor dan konsensus bersama. Cara kerja ekspor-impor sama dengan penjelasan kegiatan investasi yang saya jelaskan di tadi. Supaya lebih mudah kita contohkan Indonesia dengan Amerika. Kalau Indonesia banyak melakukan kegiatan impor barang dan jasa dari Amerika ketimbang melakukan ekspor, tentunya kita harus membayar barang yang kita impor tadi dengan mata uang yang berlaku di negaranya Amerika yaitu dolar Amerika. Sehingga kita harus menukarkan rupiah kita dengan dolar. Yang menyebabkan dolar tadi permintaannya meningkat dan langka. Sehingga nilainya menjadi naik. Begitu juga dengan Amerika kalau masyarakatnya banyak melakukan impor produk barang dan jasa Indonesia, maka masyarakat Amerika harus menukarkan dolarnya dengan rupiah. Sehingga permintaan rupiah menjadi meningkat dan langka juga, sehingga nilai rupiah akan naik.
Yang terakhir itu ada faktor konsensus bersama, yang artinya status dolar diakui oleh sebagian besar dunia sebagai mata uang cadangan dunia. Sehingga orang-orang lebih tertarik menyimpan dan investasi kekayaannya dalam bentuk dolar. Di sini masih berlaku hukum demand dan supply tadi. Terkait dengan status dolar sebagai mata uang cadangan dunia dilatar belakangi oleh kepercayaan sebagian besar negara terhadap Amerika. Karena dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Amerika Serikat tumbuh dan stabil. Hal ini membuat investor dan pelaku pasar memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap dolar, sehingga nilai tukarnya cenderung naik. Itulah penjelasan terkait mengapa nilai tukar rupiah menguat dalam 4 pekan terakhir ini, dikarenakan banyaknya investasi asing yang menanamkan modal di Indonesia. Sehingga permintaan terhadap rupiah menjadi meningkat dan nilainya terus naik atau menguat. Jadi kesimpulannya, bahwa yang menyebabkan naik turunnya nilai mata uang itu dipengaruhi oleh demand dan supply, yaitu permintaan dan penawaran mata uang. Apa saja yang bisa menyebabkan naiknya permintaan mata uang? Di antaranya investasi modal asing, ekspor-impor, dan masih banyak kegiatan yang lain. Agar para investor tertarik menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan, tentu hal pertama yang mereka perhatikan adalah keamanan negara dan kondisi politiknya. Sebab kalau negara sedang terlibat konflik dan politik yang kacau, maka tentu saja akan merugikan mereka dari segi profit atau keuntungan yang diperoleh.